Bab 561, Bisnis. Hunian Guild senyum yang luar biasa, eselon tingkat tinggi smile yang luar biasa saat ini memenuhi ruang pertemuan yang megah. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi tertekan. Duduk di ujung meja, Feng Xuanyang tampak benar-benar dikalahkan. Kemenangan Zero Wing atas Dragon Phoenix Pavilion telah memberikan pukulan psikologis bagi setiap anggota Overwhelming Smile. Awalnya, tidak ada yang percaya bahwa Zero Wing bisa selamat dari perang besar melawan Pavilion Naga Phoenix. Sekarang, bagaimanapun, Zero Wing seperti matahari di tengah hari, dan banyak anggota Overwhelming Smile di White River City sudah mempertimbangkan untuk mundur dari persekutuan. Sejak Overwhelming Smile mulai berkelahi dengan Zero Wing, pertempuran besar akan terjadi setiap kali persekutuan bertemu di luar kota. Sebelumnya, mereka telah mempertahankan keseimbangan melawan Zero Wing, bertarung dengan pijakan yang sama. Sekarang, Zero Wing menekan mereka sepenuhnya. Moral mereka bukan satu-satunya yang jatuh pada setiap pertarungan berturut-turut, level mereka menurun dengan cepat juga. Di sisi lain, Zero Wing tumbuh lebih gagah dan kuat dengan setiap pertarungan yang lewat. Saat ini, anggota Overwhelming Smile tidak lagi berani mengenakan emblem guild mereka ketika mereka meninggalkan kota, sangat takut bahwa anggota Zero Wing akan mengenali mereka. Sebagai hasil dari situasi yang menyedihkan ini, banyak pemain mulai menarik diri dari Overwhelming Smile. Tanda hubung. Mengapa aku memiliki nasib buruk? Kembali pada hari itu, aku bersikeras untuk bergabung dengan Overwhelming Smile. Jika aku tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, aku akan tetap di Zero Wing. Paling tidak, aku akan menjadi pemimpin partai di sana sekarang. Petik 2. Aku tahu, bahkan menjadi anggota normal akan baik-baik saja, belum lagi menjadi pemimpin partai. Petik 2. Banyak anggota senyum luar biasa yang beristirahat di persekutuan kediaman mengobrol di antara mereka sendiri. Pada saat ini, para pemain yang membelot dari Zero Wing menyesali keputusan mereka. Terutama benar ketika mereka melihat anggota Zero Wing yang kurang terampil ketika mereka pergi yang sekarang bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Setelah hanya setengah hari, lebih dari 3.000 anggota Smile luar biasa di White River City telah mengundurkan diri dari persekutuan karena perekrutan Zero Wing. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya pukulan ini bagi Overwhelming Smile. Namun, aspek yang paling merusak adalah lebih banyak pemain yang dianggap membelokkan seiring berjalannya waktu. Bahkan beberapa manajer menengah Overwhelming Smile mulai menyatakan kecenderungan semacam itu. Apakah ada di antara kamu yang punya ide tentang apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Tanya Feng Xuanyang saat dia mengalihkan pandangannya ke ruang rapat. Namun, tidak ada manajer atas di ruangan itu yang menjawab pertanyaan Feng Xuanyang. Mereka tetap diam. Itu bukan karena mereka tidak ingin menjawab Feng Xuanyang. Sebaliknya, mereka sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Sebelum ini, persekutuan mereka telah merekrut pemain dalam jumlah besar dan bahkan telah merampas banyak pemain elit dari Zero Wing. Bahkan sekarang, jumlah anggota guild mereka jauh melampaui Zero Wing. Namun, ketika sampai pada pertarungan yang sebenarnya, mereka menyadari bahwa memiliki keunggulan angka tidak banyak gunanya. Saat ini, apakah itu dalam hal levels atau peralatan, Overwhelming Smile sama sekali bukan tandingan Zero Wing. Bahkan momentumnya secara signifikan lebih lambat daripada Zero Wing. Apa yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti itu? Selain itu, perang antara persekutuan mereka dan nol sayap seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka lemparkan ke dalam lubang itu setiap hari, mereka tidak bisa mengisinya. Jika mereka melanjutkan pertarungan ini, mereka akhirnya harus membubarkan persekutuan sama sekali. Banyak sampah. Kenapa aku membutuhkanmu di sini? Feng Xuanyang berteriak ketika dia tiba-tiba membanting tangannya ke atas meja. Semua orang di ruangan itu tanpa sadar menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ini tidak akan dilakukan. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Karena Dragon Phoenix Pavilion telah menderita kekalahan, itu pasti akan mencoba mengembalikan reputasinya.
Pikirkan cara untuk melakukan kontak dengan pavilion. Feng Xuanyang berkata, sinar berdarah di matanya. Dengan marah, dia menyatakan, jika Underworld dan Pavilion Naga Phoenix bergabung, aku menolak untuk percaya bahwa kita tidak dapat memusnahkan Zero Wing. Sementara itu, di aula penerimaan lantai 1 Firelight Trading Firm, manajer tingkat atas dari berbagai guild besar telah menunggu, tanpa pengawasan, untuk waktu yang lama sekarang. Namun kali ini, tidak ada dari mereka yang berani mengeluh. Tiba-tiba, pintu ke aula resepsi terbuka. Semua orang di dalam ruangan mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu masuk, menemukan Si Feng dan Melancholic Smile memasuki aula dengan santai. Segera, manajer atas dari berbagai persekutuan besar pergi ke Si Feng dan menyambutnya dengan ekspresi ramah di wajah mereka. Sikap mereka saat ini benar-benar berbeda dari apa yang ada di masa lalu. Aku sudah tahu apa tujuanmu dengan datang ke sini. Aku memang bisa menjual kamu beberapa kit menengah mana armor. Namun, aku memiliki kondisi. Jika kamu tidak tertarik dengan proposal aku, maka kamu bisa pergi, kata Si Feng dengan lugas, tidak menunjukkan tanda-tanda penghargaan dari semua orang. Hahaha, pemimpin Guild Black Flame, tolong, jangan menahan. Tidak ada yang akan mengeluh bahkan jika kamu memiliki 10 kondisi, apalagi 1. Galaxy Pass berkata, tertawa. Benar, benar. Ketua pemimpin Black Flame, beritahu kami apa kondisi kamu. Selama masih dalam kemampuan kami akan melakukannya. Pemimpin cabang Light Emperor mengikutinya. Pentingnya kit perisai mana menengah untuk penggerebekan dungeon sangat luar biasa. Saat ini, meskipun berbagai guild besar yang hadir tidak lagi memiliki banyak masalah dalam merampok 20 dungeon tim beranggotakan 20 orang. Dungeon tim beranggotakan 50 orang masih merupakan tanah terlarang bagi mereka. Sementara itu, justru karena Snow Lembut berhasil mendapatkan sejumlah besar kit menengah mana armor sebelumnya bahwa dia telah mendapatkan kepercayaan untuk mulai menyerang tim dungeon 50 orang. Mengabaikan semua yang lain, hanya peralatan Fine Gold level 25 dan peralatan set yang bisa didapatkan sudah membuat tim Dungeons beranggotakan 50 orang cukup menarik bagi guild. Belum lagi, ada juga berbagai bahan langka, desain tempa, dan barang-barang lainnya. Dalam Gods Domain, jika guild ingin melampaui yang lain, apa yang mereka butuhkan? Bukankah itu peralatan? Jika seseorang menyamakan dungeon 20 orang dengan peti harta karun, maka 50 dungeon tim beranggotakan 50 orang adalah gunung harta karun. Sementara itu, kit menengah mana armor adalah kunci untuk mencapai gunung harta ini. Tentu saja, berbagai guild besar yang hadir ingin mendapatkan kunci ini. Bahkan jika mereka harus membayar harga, mereka dapat dengan mudah mendapatkan semuanya kembali dari Dungeons. Oleh karena itu, berbagai persekutuan besar sangat ingin mendapatkan kit. Kondisi aku sangat sederhana. Kamu akan membeli setiap kit armor mana menengah dengan harga 7 emas dan 100 kristal ajaib. Ini harga yang masuk akal kan? Si Feng tertawa. Pemain bisa dengan mudah mendapatkan kristal ajaib dari dungeon manapun. Hanya, jumlah yang bisa didapatkan bervariasi dengan masing-masing dungeon. Party dungeon akan menjatuhkan sangat sedikit bagian, sementara tim Dungeons akan turun sedikit lebih banyak. Saat ini, masing-masing Magic Crystal dijual dengan harga sekitar 2 atau 3 perak. Alasan harga serendah itu terutama karena fakta bahwa kristal sihir memiliki sedikit kegunaan. Mereka biasanya hanya digunakan dalam proses alkimia. Namun, karena guild biasanya menyimpan Magic Crystal yang mereka dapatkan di gudang mereka, tidak mudah untuk membelinya di pasar. Karena itu, Si Feng berniat berdagang untuk mereka. Dengan perhitungan kasar, setiap kit menengah mana armor akan mencapai total biaya 10 emas. Harga ini 2 kali lebih tinggi dari yang dijual oleh firma perdagangan lilin. Baik, tidak masalah. Hahaha, ketua pemimpin Black Flame, aku tidak punya masalah dengan kondisi ini. Aku ingin tahu berapa banyak kit guild leader Black Flame yang mau jual? Petik 2. Berbagai perwakilan persekutuan segera mengungkapkan senyum gembira.
Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan si Feng mengajukan permintaan semurah itu. Saat ini, meskipun Candlelight Trading Firm menjual intermediate mana armor kit seharga 5 gold per kit, di pasar gelap, bagaimanapun, harganya masing-masing lebih dari 10 gold. Meski begitu, permintaan untuk kit masih melebihi pasokan. Sekarang, mereka dapat membeli kit secara langsung masing-masing untuk 10 emas. Segera, manajer atas dari berbagai guild besar mulai menyuarakan volume yang diminta. Aku ingin 120 kit. Aku ingin 300 kit. Aku mau 150. Setiap manajer tingkat atas ini tidak bisa tidak berharap mereka bisa mengosongkan stok perusahaan perdagangan cahaya menengah dari kit menengah mana armor. Di antara mereka, Star Alliance adalah yang terkaya, dengan Galaxy Pass membeli 500 kit sekaligus. Namun, si Feng tidak memiliki banyak kit sama sekali. Oleh karena itu, dia meminta semua orang menandatangani kontrak dengannya, meminta bayaran di muka. Dengan sistem menjadi saksi kontrak, tidak ada yang khawatir tentang masalah potensial. Lebih dari 100 persekutuan dengan sukarela menyerahkan uang yang mereka miliki. Adapun sihir kristal, mereka sudah mengirim bawahan mereka untuk mengirimkan kristal. Hanya dalam waktu singkat, si Feng telah mendapatkan lebih dari 30.000 emas. Tentu saja, untung ini tidak datang tanpa harga. Si Feng diminta untuk mengirimkan kit perisai menengah mana yang dia miliki dalam waktu 5 hari. Bab 562, Divine Colosseum. Setelah manajer tingkat atas dari berbagai guild besar meninggalkan aula resepsi dengan semangat tinggi, Melancholic Smile tidak bisa lagi menahan diri ketika dia bertanya, Ketua Guild. Apakah benar-benar tidak apa-apa untuk menjual begitu banyak kit armor menengah mana ke guild ini? Itu akan baik-baik saja jika itu adalah perlengkapan pelindung dasar yang diperkuat. Lagi pula, desain penempaan untuk item ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, sehingga pemalsu lain dapat memproduksinya juga. Namun, kit menengah mana armor berbeda. Si Feng adalah satu-satunya orang yang bisa menempa mereka, jadi produksi item itu sangat terbatas. Selain itu, mereka hanya awalnya menjual kit menengah mana armor dengan tujuan menarik bisnis ke perusahaan perdagangan Candlelight. Sekarang bisnis Candlelight Trading Firm telah mulai terbentuk, tidak perlu menggunakan intermediate mana armor kits untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dengan menjual begitu banyak kit menengah mana armor ke persekutuan lain, itu hanya akan berfungsi untuk memperkuat persekutuan ini. Ini hanya akan menyebabkan Zero Wing lebih banyak masalah. Karena kita adalah perusahaan perdagangan, mengapa kita tidak melakukan bisnis ketika ada kesempatan? Si Feng tertawa. Belum lagi, aku sudah mendapat untung besar. Setidaknya aku harus membiarkan orang lain mengambil memo, kan? Petik 2. Untung besar, senyum melankolik bingung. Jika kita menjual jumlah kit yang sama melalui pasar gelap secara diam-diam, kita akan menghasilkan lebih dari apa yang baru saja kita lakukan. Namun, tujuan aku bukan hanya untuk mendapatkan koin, tetapi juga kristal ajaib. Si Feng menjelaskan, saat ini, ada beberapa kegunaan untuk kristal ajaib. Selain itu, mereka hanya bisa diperoleh dari dungeons. Namun, berbagai guild besar biasanya menyimpan kristal sihir yang mereka peroleh untuk diri mereka sendiri. Jadi, jika kita harus menunjukkan siapa yang memiliki kristal-kristal paling banyak, itu pasti guild besar ini. Petik 2. Tapi firma perdagangan cahaya lilin juga memiliki banyak kristal sihir. Kami bahkan memiliki seluruh gudang penuh dengan mereka sekarang. Kami memiliki lebih dari apa yang bisa kami gunakan. Senyum melankolik menjadi semakin bingung. Apakah kamu lupa perangkat simulasi di kamar penempaan khusus? Si Feng tertawa. Segera, mata senyum melankolik bersinar ketika dia menyadari. Jika seseorang ingin menggunakan perangkat simulasi, mereka perlu mengeluarkan kristal sihir. Sementara itu, jumlah sihir kristal yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada bahan yang disimulasikan. Semakin berharga suatu material, semakin banyak kristal mana yang dibutuhkan. Perangkat simulasi dapat memungkinkan pemain gaya hidup untuk membiasakan diri dengan aliran produksi suatu barang dengan cepat.
secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan dan kecepatan produksi mereka ketika datang ke transaksi nyata. Dibandingkan dengan bereksperimen dan membuang-buang bahan yang sebenarnya, itu jauh lebih murah untuk menghabiskan kristal ajaib. Saat ini, perusahaan perdagangan cahaya lilin sedang berkembang di beberapa kota. Namun, itu sangat kekurangan tenaga kerja, terutama magang penempaan lanjutan dan pemalsu dasar yang mampu menghasilkan produk-produk canggih. Meskipun upaya firma dalam merekrut pemain lifestyle dari kota-kota di luar pengaruhnya, jumlah pemain yang mereka rekrut sama sekali tidak cukup. Saat ini, permintaan pemain untuk produk-produk canggih tumbuh secara eksponensial. Namun, hanya Basic Forges yang memiliki tingkat keberhasilan yang sedikit lebih tinggi dalam memproduksi barang-barang seperti level 20 bronze dan Mysterious Iron Equipment. Apprentice Forging tingkat lanjut tidak dapat menghasilkan item seperti itu sama sekali. Akibatnya, perusahaan perdagangan lain di seluruh domain dewa juga mati-matian merekrut dan memburu pemalsu dasar. Sayangnya, menjadi forger sejati lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika seseorang ingin memelihara sekelompok Basic Forges, uang yang diperlukan untuk itu dapat membuat guild kecil biasa menjadi bangkrut. Jika firma perdagangan Candlelight ingin cepat memelihara sejumlah apprentice penempaan lanjutan dan pemalsu dasar, menggunakan perangkat simulasi di kamar penempaan khusus akan menjadi cara termurah untuk melakukannya. Hanya, jumlah kristal sihir yang diperlukan untuk menopang perangkat simulasi bagi begitu banyak orang akan mengejutkan. Mempertimbangkan situasi itu lagi, Melancholic Smile menemukan bahwa jumlah kristal sihir yang disimpan oleh perusahaan memang tidak mencukupi. Baiklah, sebentar lagi, pergi dan terima kristal sihir yang dikirim oleh para guild itu. Aku juga menghapus batasan pada ruang penempaan khusus yang sebelumnya dipesan. Kamu dapat mengizinkan pemain dengan potensi kuat untuk berlatih di sana. Mengatakan demikian, Si Feng menghapus batasan pada ruang penempaan khusus. Benar, kamu juga harus membeli beberapa kristal sihir dari waktu ke waktu. Namun, pastikan untuk tidak terlalu menarik perhatian saat melakukannya agar orang-orang mulai menaikkan harga. Petik 2. Pemimpin persekutuan, yakinlah, aku akan mengirim orang untuk membelinya dari kota-kota lain secara diam-diam. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengetahui hal ini. Melancholic Smile mengangguk, tersenyum cerah. Ini bukan pertama kalinya dia harus melakukan hal seperti itu. Senyum melankolik kemudian berangkat dari ruang resepsi. Aku hanya bisa membohonginya seperti ini untuk saat ini. Si Feng melepaskan napas lega saat dia menyaksikan sosok Melancholic Smile yang akan pergi. Pada kenyataannya, dia memiliki tujuan yang lebih besar untuk mengumpulkan kristal sihir dalam jumlah besar. Kolosseum Ilahi, disitulah sihir kristal benar-benar berharga. Di masa lalu, semua orang telah memperlakukan kristal sihir sebagai sampah. Pada saat itu, hanya barang-barang tertentu yang dibutuhkan kristal sihir untuk diproduksi. Selain itu, barang-barang ini membutuhkan sangat sedikit untuk diproduksi. Oleh karena itu, pemain biasanya akan merayakan jika mereka berhasil menjual kristal sihir yang telah mereka peroleh. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa, ketika Divine Colosseum dibuka, harga Magic Crystals akan langsung melonjak lebih dari 6 kali lipat. Divine Colosseum memungkinkan pemain untuk memeriksa kekuatan mereka, dan memungkinkan pemain untuk menjalani pelatihan yang disediakan oleh sistem untuk meningkatkan kelemahan mereka. Selain itu, seseorang juga bisa mendapatkan hadiah dari pertempuran di Divine Colosseum. Kolosseum Ilahi juga memiliki banyak fungsi lainnya. Karena munculnya Kolosseum Ilahi, para pemain domain dewa telah memperoleh tangga promosi sistematis yang memungkinkan mereka untuk menjadi ahli dengan cepat. Karena itu, Divine Colosseum sangat populer di kalangan pemain. Para pemain diharuskan membayar biaya untuk menggunakan Kolosseum Ilahi. Namun, seseorang tidak bisa menggunakan koin untuk melakukan pembayaran di Kolosseum, tetapi Magic Crystals. Oleh karena itu, harga kristal sihir melejit saat munculnya Kolosseum Ilahi. Bahkan setelah 1 dekade, kristal sihir masih merupakan mata uang yang kuat. Mereka layak seperti emas pada kenyataannya. Jika tidak,
Si Feng tidak akan dengan bodoh menggunakan kit menengah mana armor untuk menukar kristal sihir. Jika memungkinkan, Si Feng ingin mengubah semua koin yang dimilikinya menjadi kristal sihir. Pada saat Divine Colosseum diaktifkan, 30.000 emas di tangannya akan segera menjadi lebih dari 100.000, atau bahkan 200.000 emas. Namun, untuk menghindari kecurigaan, dia hanya bisa membelinya perlahan dan diam-diam. Selama 2 hari berikutnya, Si Feng tidak beristirahat atau keluar dari permainan sama sekali saat ia tanpa henti-hentinya memalsukan kit perisai arem menengah. Pada saat dia melunasi utangnya, dia telah naik dari level 30 ke level 32. Dia benar-benar berhasil naik level 2 kali dalam 2 hari. Terlebih lagi, ini adalah setelah dia mencapai level 30. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa naik 2 level bahkan setelah grinding selama 1 minggu penuh. Sementara itu, kemahiran tempa Si Feng juga telah naik menjadi pemalsu tingkat menengah. Selama periode ini, Zero Wing dan Candlelight Trading Firm berkembang pesat. Itu terutama berlaku untuk Zero Wing. Hitungan anggota guild akhirnya menembus ambang 100.000, dan akhirnya bisa dianggap sebagai persekutuan besar dalam arti yang sebenarnya. Di sisi perusahaan perdagangan Candlelight, terima kasih kepada perangkat simulasi, perusahaan telah berhasil memelihara beberapa forger dasar tambahan selama 2 hari terakhir ini. Adapun guild lain, mereka juga telah memulai kompetisi mereka lebih dari 50 orang tim Dungeons. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Overwhelming Smile telah memimpin, menjadi persekutuan pertama yang mengalahkan bos pertama dalam 50 orang hard mode tim Dungeon. Adapun Zero Wing, tim Aqua Rose hanya yang kedua yang mengalahkan bos pertama setelah mengandalkan peralatan superior mereka. Kegagalan yang dirasakan telah mengecewakan Aqua Rose. Si Feng tidak terkejut sama sekali. Senyum yang luar biasa memiliki bantuan Werewolf, serta beberapa ahli sejati lainnya. Dalam hal jumlah ahli tingkat atas, Overwhelming Smile jauh di atas Zero Wing. Selain itu, 50 orang tim Dungeons lebih mengandalkan teknik pertarungan pemain daripada peralatan. Wajar jika tim Aqua Rose kalah. Seharusnya sudah waktunya untuk mengubah pencarian. Si Feng memandang koin yang memenuhi sakunya. Dia tidak bisa membantu tetapi menantikan hadiah pencarian yang diberikan oleh perusahaan perdagangan Starstreak. Sebagai salah satu bagian dari Epic Quest, itu sangat sulit. Jika dia tidak memiliki buku sihir tingkat lanjut, tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan fase pencarian ini. Bab 563, Peti Harta Karun. Tepat ketika Si Feng selesai membereskan kit perisai menengah mana yang telah dia tempa dan akan menuju ke perusahaan perdagangan Starstreak untuk menyelesaikan pencariannya. Senyum melankolik tiba-tiba bergegas ke dalam ruangan, jelas gelisah. Kenapa terburu-buru? Apakah sesuatu yang besar terjadi? Si Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Orang-orang dari Pavilion Naga Phoenix ada di sini. Senyum melankolik buru-buru berkata, mereka mengatakan mereka harus bertemu denganmu. Selain itu, mereka ingin menyerahkan barang kepada kamu secara pribadi. Mereka mengatakan bahwa item ini akan sangat membantu kamu, dan jika kamu tidak melihatnya, kamu akan menyesalinya di masa depan. Petik 2. Menyesali, ya? Si Feng tertawa. Pavilion Naga Phoenix ini benar-benar menarik. Aku baru saja mengalahkan mereka, dan sudah, mereka mengirim hadiah. Ayo kita lihat apa yang sedang mereka lakukan. Pavilion Naga Phoenix adalah persekutuan tingkat pertama. Meskipun telah menderita kerugian besar dalam perangnya melawan Zero Wing, dengan latar belakang pavilion, itu seharusnya sudah memulihkan sebagian besar kerugiannya. Adapun kemungkinan pavilion memulai perang lain dengan Zero Wing, itu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, fakta bahwa seseorang dari pavilion datang mencarinya membingungkan Si Feng. Dia tidak tahu apa yang pavilion lakukan. Setelah memasuki ruang resepsi, Si Feng memperhatikan bahwa pavilion hanya mengirim 1 orang untuk bertemu dengannya kali ini. Namun, saat Si Feng melihat orang ini, dia langsung terkejut. Kenapa dia ada di sini? Si Feng menatap gadis itu, yang mendekatinya perlahan,
Adegan banyak perang legendaris yang terjadi dalam kehidupan sebelumnya muncul di benaknya. Wanita ini tak lain adalah protagonis dari perang legendaris itu, Phoenix Rain. Paviliun Naga Phoenix terpecah menjadi dua paviliun. Satu adalah Paviliun Naga Surgawi, sedangkan yang lain adalah Paviliun Phoenix. Dari keduanya, 9 naga kaisar mengendalikan Paviliun Naga Langit, sementara Phoenix Rain mengelola Paviliun Phoenix. Meskipun 9 naga kaisar terlihat cukup muda, ia hanya berhasil mempertahankan masa mudanya karena teknologi zaman ini dan latihan. Pada kenyataannya, usia sebenarnya 9 naga kaisar telah lama berlalu 35. Meski begitu, fakta bahwa 9 naga kaisar telah mampu menjadi Master Pavilion dari persekutuan tingkat super pada usia 35 menunjukkan bahwa ia adalah bakat yang menjanjikan. Namun, Phoenix Rain bahkan lebih menakjubkan. Meskipun masih berusia awal 20-an, dia sudah menjadi Master Pavilion Phoenix. Di masa lalu, perbuatannya di dunia game virtual telah melegenda. Akibatnya, waktu ketika Phoenix Rain memerintah di Pavilion Phoenix dipuji sebagai zaman keemasan Pavilion. Selama waktu itu, Pavilion Naga Phoenix dengan cepat tumbuh lebih kuat. Saat ini, Phoenix Rain adalah alasan bahwa semua orang menganggap Pavilion Naga Phoenix sebagai persekutuan yang paling dekat dengan menjadi persekutuan super. Bahkan Master Pavilion luar biasa yang sangat misterius dari Pavilion Naga Phoenix bersedia membiarkan Phoenix Rain menggantikannya, menjadi Master Pavilion besar. Saat ini, Phoenix Rain mengenakan jubah mage merah terang, jubah yang memamerkan sosoknya yang indah. Setiap tindakannya membawa aura penyihir, menyebabkan orang lain menyerah secara sukarela. Halo, Ketua Pemimpin Api Hitam. Wanita muda ini dikenal sebagai Phoenix Rain, Master Pavilion Phoenix dari Pavilion Naga Phoenix. Petik 2. Phoenix Rain tersenyum lebar pada Si Feng. Senyum ini sendiri telah memikat senyum melankolis, yang berdiri di samping Si Feng. Adapun Si Feng sendiri, selain kejutan awalnya melihat Phoenix Rain, dia tidak bereaksi sedikit pun terhadap senyum memikat wanita itu. Melihat reaksi Si Feng, senyum Phoenix Rain menjadi lebih menyenangkan ketika dia berkata, "Pemimpin Guild Black Flame, mari kita duduk dan mengobrol dengan benar, bukan?" Si Feng mengangguk, pikirannya sangat tenang. Dia tidak memperlakukan Phoenix Rain seolah-olah dia adalah eksistensi yang tidak terjangkau. Reaksi membosankan Si Feng bukan karena dia memiliki masalah mental. Sebaliknya, pikirannya jauh dari biasa. Itu hanya senyuman. Itu masih belum cukup untuk membuatnya memerah atau menyebabkan detak jantungnya lebih cepat. Phoenix Pavilion Master, kamu sebelumnya menyebutkan hadiah untukku dan bahwa aku akan menyesal jika aku tidak melihatnya. Bolehkah aku tahu barang apa yang ditawarkan Phoenix Pavilion Master kepada aku? Si Feng tersenyum dengan tenang. Pemimpin Guild Black Flame benar-benar tidak sabar. Kami baru saja bertemu, namun, kamu sudah berterus terang. Aku bahkan tidak tahu dari mana aku harus mulai. Phoenix Rain mengeluh ketika dia mengirimi Si Feng tatapan marah. Sambil mendesah, dia berkata, "Namun, karena kamu sudah bertanya, itu tidak benar untuk menolak." Phoenix Rain kemudian mengeluarkan peti harta karun yang melintas dengan cahaya ungu, dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Melihat saat Phoenix Rain berkata demikian, senyum melankolis, yang duduk di sebelah Si Feng, terpana. Ini adalah peti harta karun epik. Senyum melankolik tidak berani mempercayai matanya sendiri. Ada banyak peti harta karun di domain dewa. Namun, sebagian besar dari mereka adalah peti harta karun biasa. Seseorang akan beruntung jika mereka menemukan peti harta karun perunggu, sedangkan mendapatkan peti harta karun besi misterius akan membuat mereka kaya. Jika seseorang menemukan peti rahasia perak, mereka akan menjadi iri banyak orang. Adapun peti harta emas murni dan emas gelap, senyum melankolik belum melihat seperti apa rupa mereka. Sementara itu, Epic Treasure Chest adalah legenda. Cahaya ungu yang mengelilingi peti harta karun di depannya memang efek cahaya yang unik untuk item peringkat epic. Oleh karena itu, senyum melankolis langsung mengenalinya. Benar,
Ini memang peti harta karun epik, kata Phoenix Rain, bibirnya melengkung membentuk senyum yang memikat. Dengan tidak tergesa-gesa, dia berkata, Paviliun Naga Phoenix, kami menemukan item ini secara tidak sengaja. Untuk mendapatkan peti ini, kami mengorbankan puluhan ribu nyawa. Aku ingin tahu apakah Guild Leader Black Flame puas dengan hadiah ini? Petik 2. Phoenix Pavilion Master sungguh suka bercanda. Aku yakin tidak ada seorang pun di seluruh domain dewa yang tidak akan tergoda oleh peti harta karun epik. Secara alami, aku tidak terkecuali. Si Feng juga menggunakan mata maha tahu untuk menilai peti harta karun. Tidak ada tanda-tanda pemalsuan. Peti harta karun di depannya ini adalah peti harta karun epik yang bonafit. Si Feng hanya bertemu peti harta karun emas gelap beberapa kali secara kebetulan. Adapun peti harta karun epik, ini juga pertama kalinya si Feng bertemu satu dalam hidup ini dan masa lalunya. Di masa lalu, si Feng bahkan belum pernah mendengar berita tentang peti harta karun epik. Betul, dia belum menerima sedikit pun informasi mengenai peti harta karun epik. Si Feng bahkan meragukan bahwa peti harta karun epik ada di domain dewa. Sekarang Phoenix Rain telah membawa peti harta karun epik sebagai hadiah untuknya. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dark Gold Treasure Chest memiliki peluang tetap mengandung item epik. Bagaimana dengan peti harta karun epik? Kalau begitu, si Feng bahkan tidak berani memikirkannya. Paling tidak, item epik akan turun. Bahkan mungkin ada peluang yang sangat kecil bahwa itu mungkin berisi item legendaris yang lengkap. Item legendaris. Mereka sangat terbatas di domain dewa. Di masa lalu, setiap pemain yang memiliki item legendaris adalah eksistensi yang berperingkat di puncak game. Hanya memiliki fragmented legendary peringkat Heavenly Dragon Breath memungkinkan si Feng untuk memiliki keuntungan yang tak tertandingi dalam hal atribut. Bahkan eksistensi mengerikan seperti Martial Dragon terpaksa mengalami kebuntuan terhadapnya. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan keterampilannya selama pertarungan itu. Jika keterampilannya tidak disegel, dia pasti bisa mengalahkan sinar matahari langsung dari Martial Dragon jika dia mengaktifkan Dragon's Power. Di sisi lain, seandainya Martial Dragon memiliki item legendaris, Zero Wing pasti akan binasa dalam perang sebelumnya. Aku senang itu menarik perhatian kamu. Awalnya, aku khawatir pemimpin Guild Black Flame tidak akan puas dengan ini. Phoenix Rain mengungkapkan ekspresi lega. Dia tidak tampak seperti legenda. Phoenix Pavilion Master, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Aku tidak percaya bahwa ada orang yang akan memberi aku peti harta karun epik tanpa alasan yang bagus. Si Feng bertanya setelah tenang. Hahaha. Pemimpin Guild Black Flame memang cerdas. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Yang aku butuhkan bantuan Guild Leader Black Flame adalah sederhana. Aku tidak akan meminta kamu untuk melakukan sesuatu yang akan membuat kamu tidak senang. Lagi pula, masalah ini tidak menawarkan bahaya, hanya manfaat. Phoenix Rain tertawa. Namun, aku akan meminta kamu untuk menandatangani kontrak sebelum aku bisa memberitahumu. Kalau tidak, kita harus melupakan ini sama sekali. Hanya saja, akan sangat disayangkan untuk Epic Treasure Chest ini. Si Feng terdiam. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang dilakukan Phoenix Rain. Bab 564, Ratu Iblis. Phoenix Rain tidak menjadi cemas dengan kurangnya tanggapan dari si Feng. Dia hanya menyesap teh hitamnya sambil menunggu dengan tenang jawaban si Feng. Seolah-olah dia tidak takut si Feng menolak tawarannya sama sekali. Epic Treasure Chest sangat berharga. Orang bisa mengatakan bahwa itu jauh lebih jarang daripada item epic. Pavilion Naga Phoenix beruntung karena sengaja menemukannya. Untuk mengamankannya, mereka bahkan telah membayar harga yang sangat besar. Adapun apa yang bisa diperoleh dari peti harta karun epic, bahkan jika item epic dengan atribut buruk turun, nilainya tetap signifikan. Tidak perlu menyebutkan berapa banyak peti akan menguntungkan guild jika berisi sesuatu yang bahkan lebih baik daripada item epic. Hanya menggunakannya sebagai gimmick akan memungkinkan reputasi guild melambung, belum lagi membiarkan seorang ahli melengkapinya dan memasuki dungeon.
Karena ada sejumlah terbatas pemain yang diizinkan untuk memasuki dungeon pada satu waktu, kualitas pemain yang memasuki dungeon akan secara signifikan berdampak pada perkembangan serangan. Jika persekutuan memperbolehkan salah satu pakar untuk melengkapi item epik, total kerusakan tim manapun yang dikatakan pakar akan langsung naik ke level yang sama sekali baru. Secara alami, perkembangan serangan tim akan jauh lebih cepat daripada persekutuan lain, memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk mendapatkan first clear of a dungeon. Tim juga bisa menantang dungeons yang tidak mungkin diserang oleh guild lain. Jumlah uang yang bisa dihemat dari kerugian yang diderita tim saat merampok dungeon akan sangat besar. Tidak ada persekutuan dengan ambisi apapun yang akan membiarkan peluang emas ini lolos dari jari-jari mereka, apalagi Zero Wing yang sangat ambisius. Bisakah Phoenix Pavilion Master memberitahu aku metode untuk membuka peti harta karun epik ini? Tanya si Feng setelah merenung beberapa saat. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat peti harta karun epik, dia tidak melupakan sifat peti harta karun karena kegembiraannya. Di Gods Domain, semakin tinggi peti harta karun, semakin sulit untuk dibuka. Meskipun si Feng tidak tahu seberapa ketat kondisinya untuk membuka peti harta karun epik, dia tahu bahwa bahkan peti harta karun emas gelap memerlukan kunci. Tidak mungkin peti harta karun epik tidak memiliki persyaratan. Saat si Feng mengajukan pertanyaan ini, Phoenix Rain tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati mengevaluasi kembali pendapatnya tentang si Feng. Aku tidak menduga guild leader Black Flame tetap begitu tenang meskipun melihat peti harta karun epik. Tampaknya 9 naga kaisar tidak kalah tanpa alasan, puji Phoenix Rain. Reaksi pertama orang awam manapun ketika melihat peti harta karun adalah mengklaimnya sendiri. Bahkan ketua persekutuan dari persekutuan kelas 1, seseorang yang telah mengalami penempaan banyak badai, akan tumbuh bersemangat jika mereka menemukan peti harta karun epik. Mustahil untuk tetap tenang. Lagi pula, potensi keuntungan yang bisa didapat seseorang dari Epic Researches hampir tak terbatas, sedemikian rupa sehingga bisa menjadi titik balik dari guild. Karena itu, bagaimana mungkin orang bisa tetap tenang ketika peti harta karun Epic berada dalam jangkauan mereka? Namun, si Feng tidak melupakan fakta bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Memang, sama seperti pemimpin Guild Black Flame telah menduga, ada syarat untuk membuka peti harta karun epik ini. Namun, kondisi ini seharusnya tidak sulit bagi guild seperti Zero Wing untuk bertemu. Bahkan jika itu tidak mungkin sekarang, itu akan terjadi di masa depan. Ini hanya masalah waktu saja. Phoenix Rain menjadi bersih tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Bolehkah aku tahu apa kondisinya untuk membuka peti harta karun ini? Si Feng tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa Phoenix Rain sedang berusaha menyembunyikan sesuatu? Ini adalah peti harta karun epik. Hanya peti harta karun emas gelap yang sudah membutuhkan kunci peringkat emas gelap untuk membukanya. Namun, kunci emas gelap bahkan lebih jarang daripada peti harta karun emas gelap itu sendiri. Jika peti harta karun epik membutuhkan kunci epik untuk membuka, si Feng bisa melakukannya tanpa itu. Phoenix Rain sedikit mengernyit. Dia tidak berpikir si Feng akan bersikeras untuk mendapatkan jawaban. Meskipun Epic Treasure Chest memang menggoda, dia telah memegang dada untuk waktu yang lama sekarang. Sayangnya, dia tidak punya cara untuk membukanya dan hanya bisa menatap kosong ke dada yang bercahaya. Kalau tidak, siapa yang mungkin akan menggunakan barang tak ternilai seperti itu sebagai chip penawaran? Namun, dia tidak pernah berharap bahwa si Feng tidak akan mengambil umpannya. Lupakan saja. Aku percaya bahwa, jika aku tidak memberitahu kamu, kemungkinan besar kamu akan menolak untuk bernegosiasi, Phoenix Rain mendesah. Sejujurnya, kondisi untuk membuka peti harta karun ini relatif sederhana. Satu hanya perlu mengumpulkan 88 mana stone. Aku telah menyelidiki batu mana agak. Mereka hanya turun dari 100 mendungeons dengan probabilitas tertentu. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengumpulkan 88 potong dalam waktu singkat. Namun, dengan kekuatan Zero Wing, mengumpulkan mereka hanya akan menjadi masalah waktu, kan? Petik 2. Mana stone?
Si Feng buru-buru menekan kegembiraan di hatinya, tidak berani mengungkapkannya. Aku juga pernah mendengar item ini sebelumnya. Namun, aku mendengar bahwa mereka sangat langka. Mendapatkan satu saja akan membutuhkan usaha yang luar biasa, apalagi 88. Paling tidak, butuh beberapa bulan untuk mengumpulkan sebanyak itu. Petik 2. Sebelumnya, untuk menghapus segel pada Destroyer of Immortality, ia telah menemukan metode untuk mendapatkan mana stone yang tidak memerlukan serangan 100 orang hard mode tim Dungeons. Meskipun 88 mana stone bukan jumlah yang kecil, dan dia akan diharuskan untuk menghabiskan banyak uang. Itu masih jauh lebih mudah daripada mencoba mendapatkannya dari 100 men Dungeons, bertaruh pada tingkat drop 2% yang sedikit. Guild Leader Black Flame, meskipun kamu hanya akan bisa membuka peti harta karun setelah 1 atau 2 bulan, item epic masih akan sangat langka setelah banyak waktu berlalu. Belum lagi, item epic bukan satu-satunya hal yang dapat kamu peroleh dari peti harta karun epic. Jika Guild Leader Black Flame mendapatkan item legendary, pada saat itu, kamu akan benar-benar menghasilkan banyak uang. Phoenix Wright buru-buru menjelaskan ketika dia melihat ekspresi kecewa si Feng. Kamu benar. Namun, si Feng bergumam, mengungkapkan ekspresi bermasalah. Namun, ketika dia melihat Phoenix Rain mencoba yang terbaik untuk mendorong peti harta karun padanya, dia dalam hati gembira. Memang, seperti yang dikatakan Phoenix Rain, di masa lalu, bahkan setelah 3 bulan sejak Guts Domain diluncurkan, item Dark Gold masih langka seperti bulu Phoenix, belum lagi item epic. Saat itu, hanya Super Guild dan beberapa guild yang sangat beruntung yang memiliki item epic. Adapun item legendaris dan legendaris terfragmentasi, tidak ada berita apapun tentang item ini. Jika si Feng bisa mendapatkan item epic dalam waktu 3 bulan, dia akan menghasilkan banyak uang. Bagaimanapun, seseorang dapat terus menggunakan item epic ke level yang sangat tinggi. Tidak perlu khawatir itu menjadi usang selama tahap awal permainan. Pemimpin Guild Black Flame, kamu harus tahu bahwa permintaan kamu tidak akan sulit untuk diselesaikan. Selain itu adalah sesuatu yang akan menguntungkan kamu juga. Aku bahkan menawarkan peti harta karun epic ini sebagai hadiah. Namun, kamu masih mencoba membuat alasan untuk menunda aku. Apakah kamu benar-benar takut bahwa aku akan memakan kamu? Phoenix Rain tersenyum cerah, mengungkapkan ekspresi menawan. Menonton Phoenix Rain bertindak sedemikian rupa, bahkan si Feng merasa tekadnya goyah. Dia benar-benar layak gelarnya sebagai Ratu Iblis. Si Feng menghela nafas dalam hati. Jika ada orang lain yang berdiri di tempatnya sekarang, Phoenix Rain mungkin sudah menaklukkan mereka. Meskipun Phoenix Rain tampak menawan dan lembut di permukaan, kecantikannya dan suaranya yang melodi yang mampu menggulingkan kota dan negara, si Feng tahu betapa menakutkannya wanita itu. Jika ada yang berani menuliskannya sebagai pinup, mereka harus menderita semacam kerusakan otak. Bahkan Kaisar 9 Naga yang sombong pun takut Phoenix Rain. Setelah berpura-pura ragu berulang kali, si Feng akhirnya menamparkan pahanya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu. Aku menyetujui proposal kamu. Namun, jika kondisi yang kamu nyatakan, dengan cara apapun, tidak menguntungkan bagi Zero Wing atau Candlelight Trading Firm, aku hanya dapat meminta maaf kepada kamu terlebih dahulu." Petik 2. Aku tahu Guild Leader Black Flame akan menjadi orang yang menyenangkan untuk bekerja sama. Phoenix Rain buru-buru berkata. Namun, aku tidak ingin orang lain tahu tentang masalah ini, hanya kamu dan aku yang boleh mengetahuinya. Bisakah kita pindah ke lokasi yang lebih pribadi? Petik 2. Oke. Ikuti aku, kalau begitu. Mengatakan demikian, si Feng membawa Phoenix Rain ke ruang penerimaan VIP. Kamar menawarkan kemewahan dan kenyamanan. Selain itu, tidak mungkin bagi orang lain untuk mendengarkan percakapan mereka. Bab 565, Tawaran. Ruang penerimaan VIP di lantai 2 seperti dunia yang sama sekali berbeda. Aroma bunga yang kaya dan kicau burung memenuhi ruangan. Orang juga bisa melihat pegunungan hijau dan anak sungai biru di kejauhan. Ruang di dalam ruangan ini tampak seperti taman di surga.
Seperti yang diharapkan dari toko 2 bintang. Ini benar-benar menawarkan lokasi yang mengesankan. Phoenix Rain menyatakan kekagumannya saat dia mengamati sekelilingnya. Jika Phoenix Pavilion Master menyukainya, kamu dapat dengan mudah mendapatkannya untuk diri sendiri. Meskipun toko 1 bintang memiliki lebih sedikit ruang dan lingkungan yang tersedia untuk dipilih, lingkungan taman ini juga tersedia di toko 1 bintang, si Feng tertawa. Domain dewa tidak dianggap sebagai dunia yang berbeda tanpa alasan. Sementara hampir semua yang dapat ditemukan di dunia nyata ada di domain Tuhan, hal-hal yang tidak ada di dunia nyata juga dapat ditemukan di sini. Dalam Gods Domain, aktivitas yang tersedia tidak terbatas hanya membunuh monster dan naik level. Mereka juga bisa menikmati kehidupan yang santai di sini. Namun, sensasi yang sangat realistis yang ditawarkan domain dewa bukanlah aspek yang paling menarik. Sebaliknya, itu adalah pelebaran waktu. Ini adalah ciptaan ilmiah terbesar umat manusia di abad ini, dan hanya domain Tuhan yang berhasil menerapkan fungsi ini. Tidak ada game virtual reality lain yang mencapai prestasi ini. Ini juga merupakan alasan utama popularitas domain dewa. Aliran waktu di domain dewa 2 kali lebih lambat dari yang ada di dunia nyata. Dengan kata lain, para pemain domain dewa dapat secara teoritis hidup 2 kali lipat selama orang-orang biasa di dunia nyata. Selain itu, kegiatan seperti belajar, relaksasi, dan beristirahat semua bisa dilakukan di domain Tuhan. Orang-orang dapat memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan apa yang mereka inginkan di dalam dunia game. Di dunia nyata, hanya ada 24 jam dalam satu hari. Seorang siswa biasa seperti si Feng biasanya akan melakukan 5 atau 6 jam sehari untuk belajar. Tidur juga menghabiskan sekitar 9 jam. Setelah mengurangi waktu yang dihabiskan untuk makan dan kegiatan lain yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan seseorang. Seorang siswa seperti si Feng hanya akan memiliki sekitar 5 atau 6 jam waktu luang. Sementara itu, setiap hari di domain Tuhan memiliki 48 jam. Dengan kata lain, seorang siswa di domain dewa mungkin dapat memiliki waktu luang hingga 30 jam, 5 kali lipat dari orang biasa. Siapa yang tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu? Belum lagi, sistem dewa utama terus-menerus memperluas dunia domain dewa, memungkinkan dunia virtual ini menjadi lebih realistis, menarik, dan misterius. Siapa yang tidak tergoda oleh sesuatu seperti ini? Pemimpin Guild Black Flame pasti bercanda. Meskipun aku benar-benar ingin mendapatkan rumah seperti ini untuk diriku sendiri, sayangnya, toko biasa tidak baik. Lingkungan seperti itu hanya tersedia di toko mewah. Sementara itu, membangun toko mewah membutuhkan 1000 emas. Aku sudah berharap aku bisa menghabiskan 1000 emas seolah-olah itu 2000. Jadi di mana aku bisa menemukan begitu banyak uang untuk membangun sebuah toko mewah? Phoenix Rain menggelengkan kepalanya, sedikit kekecewaan muncul di matanya ketika ia mengamati keanggunan kamar. Bahkan persekutuan besar memiliki masalah mereka sendiri untuk dihadapi. Geng kecil memiliki beberapa anggota, jadi itu relatif mudah dikelola. Jadi, persekutuan membutuhkan lebih sedikit uang untuk mempertahankannya. Di sisi lain, itu sangat kompleks untuk mengelola persekutuan besar yang memiliki banyak anggota. Persekutuan tingkat pertama seperti Pavilion Naga Phoenix bahkan lebih menakutkan. Ada banyak aspek yang membutuhkan uang. Itu terutama benar selama tahap awal permainan. Rasanya seperti berinvestasi ke dalam jurang maut. Untungnya, Guild Residence mengizinkan Pavilion untuk mendapatkan sejumlah uang melalui quest guild. Selain itu, perusahaan perdagangan dan tim perampok yang sudah terbentuk juga mulai menguntungkan Pavilion, yang memungkinkan mereka untuk berinvestasi lebih sedikit sebagai hasilnya. Namun, dalam hal pemborosan, tidak ada seorang pun di seluruh Gods Domain yang dapat bersaing dengan Candlelight Trading Firm. Phoenix Pavilion Master, tidak ada yang bisa mendengarkan percakapan kita di sini. Kamu seharusnya bisa menyatakan kondisimu sekarang, kan? Meskipun Phoenix Rain telah menunjukkan dirinya lemah selama ini, si Feng menolak untuk percaya bahwa wanita itu sesederhana seperti yang dia bayangkan. Untuk satu syarat sederhana,
dia secara pribadi berlari jauh-jauh dari Kekaisaran Naga Hitam ke kota Sungai Putih dan bahkan memberinya sebuah peti harta karun yang epik. Sebelum aku mengungkapkannya, aku harap kamu pertama kali menandatangani kontrak kerahasiaan ini, kata Phoenix Rain. Dia kemudian mengungkapkan kontrak yang dia siapkan, meletakkannya di atas meja. Cukup serius, dia berkata, bukannya aku tidak percaya pemimpin persekutuan api hitam, tetapi masalah ini terlalu penting untuk mengambil risiko. Jika pihak ketiga menemukan situasi ini, itu tidak akan menguntungkan kita berdua. Petik 2. Si Feng mengambil kontrak dan membacanya dengan cermat. Memang, itu adalah kontrak kerahasiaan yang sangat umum. Di bawah pengawasan sistem Dewa Utama, tidak mungkin untuk mengungkapkan rahasia apapun yang tercakup oleh kontrak kerahasiaan dalam permainan. Tentu saja, sistem Dewa Utama tidak bisa mengendalikan kebocoran di dunia nyata. Apakah kamu tidak takut aku akan mengungkapkannya di luar domain dewa? Tanya si Feng. Aku percaya bahwa Guild Leader Black Flame adalah orang yang cerdas, jadi tolong jangan ajukan pertanyaan bodoh seperti itu, kata Phoenix Rain, tangannya menutupi mulut saat dia tertawa kecil. Itu hanya lelucon. Si Feng kemudian menandatangani kontrak. Saat si Feng menyelesaikan tanda tangannya, suara notifikasi sistem segera berdering di telinganya. Sistem, kontrak ditetapkan. Jika salah satu pihak melanggar kontrak, pelanggar tersebut akan dibuang dari domain dewa. Meskipun suara wanita sistem terdengar renyah dan menyenangkan, kata-katanya akan membuat siapapun merinding. Diusir dari domain dewa. Apalagi hanya ada satu syarat. Pemain manapun yang ingin tinggal di domain dewa tidak akan berani melanggar kondisi ini. Setelah mendengar pemberitahuan sistem, Phoenix Rain tersenyum pada si Feng ketika dia berkata, pada kenyataannya, kondisi aku sangat sederhana. Aku hanya ingin mendapatkan sebagian saham Candlelight Trading Firm, tetapi atas nama aku sendiri, bukan Pavilion Phoenix dan, terlebih lagi, bukan Pavilion Naga Phoenix. Tentu saja, aku akan memberikan lebih banyak manfaat. Yang paling sederhana adalah Land for Shops. Kamu harus tahu bahwa reputasi diperlukan untuk membeli sebidang tanah yang bagus di setiap kota. Meskipun orang dapat memperolehnya melalui sub penjualan, plot strategis tanah di setiap kota bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah oleh guild biasa. Saat ini, Zero Wing mungkin telah mengamankan lahan terbaik yang tersedia di dua kota terbesar Star Moon Kingdom. Bagaimana dengan kota-kota penting di negara lain? Jika Candlelight Trading Firm ingin tumbuh, itu akan membutuhkan pasar yang lebih besar. Aku yakin kamu tidak akan puas dengan hanya memerintah dua kota ini, kan? Aku bisa memberikan kemudahan ini. Aku dapat mengizinkan perusahaan perdagangan cahaya lilin untuk mendapatkan bidang tanah berharga yang tersedia di kota-kota utama dari banyak kerajaan dan kerajaan. Selain itu, aku juga memiliki banyak koneksi yang dapat memungkinkan kamu untuk mendapatkan bahan baku dengan harga murah. Serta memberi kamu desain dan resep tempa yang dapat diperoleh dari Dungeons. Kamu tidak perlu khawatir tentang mengumpulkan dan membeli barang-barang ini sendiri. Tentu saja hal ini akan dilakukan secara diam-diam. Aku tidak akan mengungkapkan keterlibatan aku. Lebih penting lagi, aku bukan musuhmu. Nine Dragons Emperor mungkin memiliki dendam terhadapmu, tapi aku tidak mendukungnya. Untuk lebih tepatnya, aku mendukung kamu. Bolehkah aku tahu apa yang dikatakan Ketua Pemimpin Hitam Api tentang proposal aku? Petik 2. Pada saat ini, si Feng diam. Usulan Phoenix Rain memang murah hati. Latar belakang guild tingkat super tinggi luar biasa. Dibandingkan dengan dia, Phoenix Rain akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mendapatkan lans emas dari kota-kota besar di berbagai kerajaan dan kekaisaran. Selain itu, juga tidak mungkin baginya untuk mendapatkan pemain dari kerajaan lain untuk menjual kembali tanah mereka. Tidak seorang pun akan sebodoh itu untuk memberikan manfaatnya kepada orang lain, terutama kepada Candlelight Trading Firm, sebuah perusahaan perdagangan dengan keuntungan besar. Selain itu, seperti yang dikatakan Phoenix Rain, dia bukan musuhnya. Di permukaan, Pavilion Naga Phoenix mungkin tampak seperti persekutuan tunggal, tetapi pada kenyataannya,
pavilion itu dua persekutuan bergabung sebagai satu. Jika bukan karena Master Pavilion besar misterius yang menjaga keseimbangan, Pavilion Naga Phoenix mungkin segera membelah menjadi dua guild yang terpisah. Berapa banyak saham yang kamu inginkan? Tanya si Feng. Karena aku yang datang mencari guild leader Black Flame untuk kerjasama, aku akan menyerahkan keputusan itu padamu. Phoenix Rain terkikik. Aku percaya bahwa, setelah melihat ketulusan aku, berdasarkan kepribadian dan reputasi guild leader Black Flame, kamu tidak akan mengambil keuntungan dari wanita muda ini, kan?